Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, 6 Jun 2022. Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama daripada Injil Yohanes bab 19 ayat 25 hingga 34. Marilah kita bersama mendengarkan. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setiap tahun kita akan memperingati ibu-ibu kita dengan perayaan Hari Ibu. Dan gereja juga memberi pengiktirafan kepada para wanita Kristiani yang bergelar ibu karena peranan mereka dalam hidup menggereja. Dalam Injil hari ini, Yesus yang tergantung di atas salib telah menyerahkan ibunya kepada muridnya yang dikasihi. Sehingga murid itu pun menerima ibu Yesus, yaitu Bonda Maria,
untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengan penerimaan Maria di tengah-tengah komuniti murid Yesus, maka pada hari ini kita diajak untuk belajar dari Maria yang tetap berdiri sebagai seorang wanita yang kuat. Sebagai seorang ibu, Maria tetap dalam hatinya yang sangat berduka melihat anaknya tergantung di kayu salib. Namun, dia menghadapi itu dengan penuh ketenangan, membiarkan rencana Allah untuk mengasihi manusia secara konkret terjadi. Maria adalah susuk tubuh yang sangat berhasil menjadi seorang murid Yesus, yang tetap setia, yang teguh berdiri, meskipun sedang mengalami keperitan, kesedihan. Saudara-saudari, jika kita ingin menjadi murid Yesus, maka tepatlah bagi kita belajar daripada pribadi Bonda Maria yang menyimpan perkara dalam hatinya tanpa menggembar-gemburkan kepada orang lain. Ia percaya akan rencana Allah. Maka dengan demikian, Bonda Maria mengajak kita semua untuk hidup sebagai keluarga dan komuniti yang bersatu dalam berdoa. Saudara-saudari, hari ini kita memperingati Bonda Maria sebagai Bonda Gereja. Bonda Maria yang setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Iman dan kesetiaannya menjadi teladan bagi kita dalam hal mengikuti Yesus. Ia berserah kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi murid yang setia, sama seperti Bonda Maria. Kita turut belajar dan berdoa melalui perantaraan Bonda Maria agar kita dapat bertumbuh sebagai murid-murid Kristus dalam penziarahan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.